Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan konfigurasi router, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Mira Rahmadila, mengkonfigurasi router 1. Perkenalkan, nama saya Piusniawan, saya mengkonfigurasi router 2. Perkenalkan, nama saya Ali Sarifudin, mengkonfigurasi router 3. Perkenalkan, nama saya Aina Vina Alinsky, saya akan mengkonfigurasi router 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mira Rahmadila dari kelas 11 CCKT 3. Saya akan mengkonfigurasi router 1. Pada video ini saya akan menjelaskan konfigurasi router mikrotik sesuai topologi yang sudah diberikan. Saya akan mengkonfigurasi router 1. Router 1 ke router 2 itu menggunakan port Ethernet 1 dan router 1 ke klien 1 menggunakan port Ethernet 4. Router 2 menuju ke router 3 menggunakan port Ethernet 2, router 2 menuju klien 2 menggunakan Ethernet 4. Router 3 ke router 4 menggunakan port Ethernet 3, router 3 ke klien 3 menggunakan Ethernet 4. Router 4 ke klien 4 juga sama menggunakan Ethernet 4. Pertama, saya akan melakukan reset configuration agar router kembali ke kondisi awal. Klik System, Reset Configuration, pilih 2 dari bawah, lalu Reset Configuration, klik Yes. Kita tunggu sampai routernya menyala kembali. Setelah routernya kembali menyala lagi, saya login di Windows dan mengubah identity. Klik menu System, lalu ada Identity. Saya ubah menjadi router 1 Anggi. Klik OK. Yang kedua, kita masuk ke IP addresses. Klik tanda tambah, lalu kita masukkan IP topologi yang tadi sudah diberikan. 192.168.10.1/30. Interface-nya Ethernet 1. Lalu pencet OK. Kita tambah lagi. Ini IP router ke klien 192.168.11.1/30. Interface-nya Ethernet 4. Oke. Lalu kita tambahkan lagi ke IP root. Ini udah DAC semua ya yang tadi saya tambahin di IP address. Lalu kita menambahkan IP yang sebelumnya. Semuanya harus ada 7 items dan di sini masih 2 item. Destination address-nya kita masukkan 192.168.20.0. Jangan lupa pakai slash 30. Gateway-nya 192.168.10.2. Lalu OK. Ini baru 3 items, lalu tambahin lagi 192.168.21.0/30. Gateway-nya sama 192.168.10.2. Karena saya mengkonfigurasi router 1, jadi gateway-nya tuh ada cuma 2 aja ya, 10.2. Jadi dari semua destination address yang saya tambahkan, gateway-nya cuma 1 ini aja. Kita tambahkan lagi 192.168.30.0/30. Gateway-nya 192.168.10.2. Klik OK. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.31.0/30. Gateway-nya 192.168.10.2. Lalu pencet OK. Nah, ini udah ada 6 items. Kita tambahin yang terakhir 192.168.40/30. Gateway-nya sama 192.168.10.2. Pencet OK. Nah, ini udah ada 7 item semuanya.
Dan ini hasilnya hitam semua, berarti koneksinya sudah terhubung, konfigurasinya sudah benar. Lalu kita lanjut ke setting IP laptop. Kita masuk ke menu control panel. Kita masuk ke System and Security. Masuk ke kita masuk ke Network and System and Security. Lalu kita masuk ke Network and Internet, Network and Sharing Center. Lalu pencet Change Adapter Settings. Klik Ethernet ini. Kita setting terlebih dahulu. Ada Internet Protocol version. Ini saya sebelumnya sudah pernah mengkonfigurasi, jadi di offline dulu ya. Nanti kalau kalian belum pernah mengkonfigurasi, pasti posisi awalnya tuh obtain an IP address automatically. Di sini pencet ini, kita masukin 192.168.11.2. Subnet masknya ini diganti, nolnya diganti 252. Karena di topologi tadi menggunakan /30. /30 itu subnet masknya belakangnya 252. Gateway-nya 192.168.11.1. Pencet OK. Lalu ini juga OK. Lalu kita cek ya di details ini. Ya, dan IP-nya sudah keganti 192.168.11.2. Dan ini subnet masknya juga 252. Gateway-nya 11.1. Sekian penjelasan konfigurasi router saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Sarifudin. Karena teman saya setelah men-setting router di router 2, saya tinggal melanjutkan men-setting ke router 3. Pertama-tama kita sesudah masuk ke Winbox, kita langsung saja reset configuration. Di sini kita tinggal tunggu saja. Kita masuk ke Winbox. Kita cancel dulu. Kita masuk ke yang ini. Langsung saja. Kita tidak usah memasukkan password, kita langsung saja ke sistem, ke identity, kita kasih nama ini router 3, kasih nama ya, oke. Kita langsung saja masuk ke IP address, kita masukkan IP-nya 192.168.120.2/30. Kita masukkan networknya, kita 192.168.20. Kita masuk ke header 2. Oke. 192.168.1.30.1/30. Kita masukkan networknya, kita networknya adalah 192.168.30.0. Kita masukkan header 3. Oke. Tambahkan satu lagi yang untuk masuk ke router 4, 192.168.1/30. Kita 192.168.31.0. Nah, itu interface-nya header 4. Nah, setelah masukkan ke IP address, kita langsung saja ke masuk IP route. Kita tambahkan IP route yang pertama yaitu 192.168.21.0/30. Kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Kita tambahkan 192.168.11.0/30. Tambahkan gateway yang sama 192.168.20.1. Oke. Kita tambahkan IP yang berbeda yaitu IP 192.168.10.0/30. 192.168.20.1. Kita masukkan IP selanjutnya 168.1.0/30. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Kita langsung saja oke. Nah, di sini kan IP-nya sudah masuk dari topologi yang sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke kontrol panel. Di sini kita langsung saja setting kontrol Ethernet-nya. Kita double klik. Kita properties. Kita masuk ke internet protokol version untuk mengganti IP. Nah, kita ganti dengan 31 karena kita menggunakan router ketiga. Kenapa ini IP-nya 252? Karena address-nya /30 ya. Oke. Kita cek apakah sudah terganti.
belum. Kita properties. Kita masuk. Nah, kita ganti IP-nya karena tadi belum ke set. Kita oke. Oke. Nah, sekarang sudah terganti. Nah, cukup sekian dari saya. Konfigurasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainafini Aliski. Di sini saya akan mengkonfigurasi router 4. Pertama-tama saya akan melakukan soft reset pada router 4 ke sistem, lalu reset configuration, lalu checklist bagian no default configuration dan do not backup. Tujuannya supaya konfigurasi yang saya buat benar-benar dari awal dan tidak tercampur dengan settingan sebelumnya. Lalu ke IP, lalu addresses. Setelah reset, saya akan menambahkan 2 IP address. Interface Ethernet Interface Ethernet 3, saya beri IP 192.168.30.2/30 sebagai link ke router 3. Lalu add interface Ethernet 4, saya beri IP 192.168.41.1/30. Untuk jaringan LAN yang menuju ke klien 4. Lalu ke IP, pilih routes, add, dari tabel routing muncul 2 route otomatis tipe DAC, yaitu untuk jaringan 192.168.30.0/30 dan 192.168.1.0/30. Ini menandakan interface dan IP yang saya pasang sudah aktif dan dikenali router. Karena posisi router 4 ada di paling ujung, maka semua jaringan selain LAN lokal harus diarahkan menuju next hub 192.168.30.1, yaitu router 3. Jadi, saya menambahkan router statik menuju jaringan 192.168.10.0/30, 192.168.11.0/30, 192.168.20.0/30, 192.168.21.0/30, dan 192.168.31.0/30 dengan gateway yang sama. Klik add.
Di tabel routing, semua root static berstatus reachable, artinya gateway 192.168.30.1 dapat dijangkau dan konfigurasi IP sudah benar. Oh ya, saya lupa untuk mengganti identity pada router 4. Masuk ke menu sistem, lalu buka identity. Di kolom identity, saya mengganti nama default router menjadi router 4 sesuai topologi. Setelah itu saya apply dan OK. Setelah konfigurasi router 4 selesai, saya lanjut mengatur IP pada komputer klien 4. Karena klien terhubung ke jaringan 192.168.41.0.30, saya harus setting IP secara manual lewat kontrol panel. Saya masuk ke kontrol panel, lalu network and internet, network and sharing center, lalu change adapter settings. Di sini saya memilih interface Ethernet yang terhubung ke router 4. Lalu pilih properties. Saya masuk ke Internet Protocol version 4. Di menu ini saya mengatur IP, subnet mask, dan gateway untuk klien 4. Klien 4 saya beri IP 192.168.41.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Gateway-nya saya isi konfigurasi ini. Klien bisa mengirim. Gateway-nya saya isi 192.168.41.1, yaitu alamat Ethernet 4 router 4. Dengan konfigurasi ini, klien bisa mengirim paket ke router. Setelah IP diatur, saya cek lagi lewat details untuk memastikan gateway dan IP terbaca. Hasilnya relatif valid, jadi klien siap dipakai testing.